Ya betul. Dan kalau hilirisasi apa Pak? Itu hilirisasi berarti industri-industri hilir. Oh, industri hilir itu apa ya Pak ya? Industri-industri yang bukan hulu. Ya Mbak Ika, mungkin bisa Mbak Ika sampaikan kan tadi ada tarif-tarif. Tapi sebelum bicara tarif mungkin bicara ini Mbak. Coba jelaskan ini Mbak. Yang apa tuh? Deklarasi, repatriasi atau bedanya apa sih? Jadi gitu? Ini Pak, nanti di kebijakan ini nih, baik kebijakan 1 sama kebijakan 2 ya Pak ya. Itu nanti teman-teman pajak bisa memilih tarif-tarif sesuai dengan keinginan gitu ya Pak ya. Ada yang mau direpat boleh, ada mau yang dideklar boleh, ada yang mau diinvest juga boleh. Jadi repatriasi itu adalah pertama deklarasi luar negeri. Deklarasi luar negeri. Apa tuh deklarasi luar negeri? Jadi bisa jadi kawan pajak punya harta-harta di luar negeri yang mau diikutkan di PPS tapi tidak ditarik ke Indonesia, jadi tetap di sana. Jadi, nah itu deklarasi luar negeri. Oh iya, jadi kita menginformasikan memang hartanya memang di sana dan nggak mau kita pindah gitu ya Pak ya. Nah ketika dipindah ke Indonesia itu namanya repatriasi. Oke. Nah, ada juga yang namanya investasi. Jadi setelah dideklarasikan, direpatriasikan, terus diinvestasikan di SBN, hilirisasi sama renewable energy atau energi terbarukan. Iya, itu apa tuh Mbak? Nah itu Pak, kalau SBN kan saya tahu tuh Pak, surat berharga negara ya Pak ya. Kalau renewable energy itu artinya berarti sektor-sektor yang energinya itu tidak akan pernah habis ya Pak ya. Iya betul. Dan kalau hilirisasi apa Pak? Itu hilirisasi berarti industri-industri hilir. Oh, industri hilir itu apa ya Pak ya? Industri-industri yang bukan hulu. Jadi gini maksudnya, pemerintah mendorong untuk tumbuhnya industri hilirisasi. Jadi jangan sampai misalnya kita industri tapi hanya mengolah bahan mentah terus diekspor. Nah, kita mengekspor tapi sampai ke barang jadi hilir gitu. Artinya kan itu akan lebih memberikan efek ekonomi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia dibanding kalau kita hanya mengekspor bahan mentah misalnya gitu kan. Jadi memang yang diinvestasikan itu memang sektor-sektor yang memang pemerintah gencarkan ya Pak ya. Betul. Jadi yang menyerap banyak tenaga kerja, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan tadi kalau renewable energy artinya kita juga mendukung program ramah lingkungan. Betul. Ketika diinvestasikan di industri yang sumber energi yang sudah ramah lingkungan gitu, yang nggak merusak lingkungan juga, dikenakan gitu ya. Tarif yang lebih rendah. Iya betul. Gitu. Jadi ada 3 tarif Pak. Kalau kita mau pilih deklarasi luar negeri boleh, mau pilih tarif yang repatriasi atau deklarasi dalam negeri boleh. Jadi deklarasi dalam negeri berarti hartanya emang ada di dalam negeri ya Pak ya. Betul. Atau mau yang diinvestasikan ke SBN, hilirisasi atau renewable energy juga boleh. Tarifnya paling rendah teman-teman. Berapa Mbak kalau yang deklarasi luar negeri? Kalau deklarasi luar negeri tarifnya paling tinggi. Kebijakan 1 11% ya Pak Yusan ya. Kalau misalnya tarif mediumnya itu yang deklarasi dalam negeri dan repatriasi ada 8%, dan yang paling rendah, tarif paling rendah yang diinvestasikan itu 6% ya. 6%. Ya. Jadi itu yang kebijakan 1 ada 3 lapis tarif. Kalau yang kebijakan 2 Mbak? Kebijakan 2 juga ada ternyata Pak. Sama juga 3 tarifnya Pak. Tarif paling tinggi ketika kita deklar Pak ada 18% ya Pak ya. Betul. Kemudian tarif mediumnya kalau kita repat sama deklarasi luar negeri ada 16%. Sama yang paling rendah ketika kita investasikan ada 12% ya Pak ya. Nah tarif-tarif ini kalau dibandingkan dengan tarif normal, apalagi nanti dikaitkan dengan yang kebijakan 1 teks amnesti, ini sangat rendah. Sangat rendah. Berarti normalnya gimana Pak? Nah kan kita bicara konsekuensi nih berarti Mbak. Jadi kalau misalnya kawan pajak yang punya kesalahan dan sudah diberi kesempatan tidak ikut, yang program 1 tadi yang untuk WPOP dan badan yang ikut teks amnesti tidak ikut, maka ada sanksi atau konsekuensinya, yaitu ketika misalnya Direktorat Jenderal Pajak tahu dan dilakukan pemeriksaan atas kekurangan harta atau ada harta yang belum dilaporkan di SPH maka kemarin langsung Pak, dikenakan tarif 30% plus sanksi 200%. Ini kebijakan 1 Pak. Berarti
30% untuk orang pribadi ya Pak ya. Kalau badan 25% sama OPPT 12,5% ya Pak ya. Waduh. Dan sanksinya 200%. Waduh, itu yang tadi disebutkan oleh Bu Menteri di artikel tadi. Waduh, 200%. Misalkan saya punya rumah nih Pak. Iya. Saya punya rumah 1M nih Pak. Kemarin nggak saya laporkan di SPH saya. Berarti sanksinya, OP 30% 300 juta. 300 juta tambah 200%, 600 juta. Berarti 900 juta. Padahal rumahnya cuma 1M. Nah itu. Jadi itu konsekuensinya. Berat ya Pak ya. Nah, kalau dengan sukarela mengungkapkan maka hanya langsung kena tarif 30%, tidak ada sanksi. Itu kalau belum dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau yang konsekuensi kebijakan 2 gimana, Mbak? Kebijakan 2 kalau misalnya dia itu ternyata lupa lapor di SPT tahunannya, ada harta yang tidak dilaporkan di SPT tahunan terus 2016 PPS, 2020 ya Pak ya. Ikut PPS tarifnya yang tadi 3 tarif tadi Pak. 18. Tapi setelah ikut masih ada yang belum diungkap. Nah, itu sanksinya. Nah, sanksinya 30% ditambah tarif pasal 13 ya Pak ya. Iya, jadi kena sanksi bunga plus uplift faktor gitu ya. Jadi ada sanksi dan dikenakan langsung tarif 30%. Betul. Jadi dianggap kalau udah ikut PPS tetapi masih ada harta yang belum diungkap. Dari harta bersih yang belum diungkap itu langsung dikalikan 30% dan dikenakan sanksi bunga. Nah, itu jadi banyak sekali manfaatnya, keuntungannya. Udah nggak diterbitkan SHP, tarifnya lebih rendah, nggak kena sanksi, gitu ya. Jadi sangat menguntungkan program ini, gitu, Pak. Jadi bagi kawan pajak yang masih ragu-ragu, segera manfaatkan ya Pak ya. Iya, segera manfaatkan ini karena kita udah panjang lebar ngomongin manfaatnya dan konsekuensinya. Dan satu lagi yang berbeda dengan tax amnesty, Mbak. Apa tuh Pak? Caranya sekarang kita sudah online. Oh iya, dulu waktu 2016 sampai 2017 Pak, kita kalau mau ikut tax amnesty itu Pak harus ke kantor dulu. Antri sampai jam 12 malam ada loh Pak. Nah sekarang semuanya online Pak. Online. Waduh enak banget. Bisa dikerjakan di mana saja dan 7 hari 24 jam. Oh 24/7 bisa diakses kapanpun dimanapun ya Pak. Betul. Ya. Asal ada internetnya ya Pak ya. Iya dong. Nah sekarang di mana yang nggak ada internet? Iya kan? Semuanya udah. Kalau nggak punya beli kuota gitu ya. Iya. Kalau nggak ada ya cari tempat yang ada wifi-nya gitu ya Pak ya. Yang berarti gratis. Iya di kantor kita boleh deh sini ke kantor kita di bawah ada wifi-nya. Iya jadi sekarang udah online tuh Mbak. Jadi lebih mudah mengungkapkan namanya SPPH. SPPH apa Mbak? Surat pengungkapan. Soalnya dulu Pak siapa? Ini dikat ya teman-teman ya. Surat pernyataan pengungkapan harta. Betul. Ya, jadi itu yang akan disubmit istilahnya di alamatnya di mana? DJP. Di djponline.pajak.go.id. Jangan lupa ya kawan pajak di djponline.pajak.go.id. Nggak perlu repot ke kantor pajak. Betul. Langsung akses djponline.pajak.go.id kayak lapor biasanya ya Pak ya. Dan PWP, password yang udah pernah dibuat, login terus harta mana yang akan diungkap disebut di situ, nilai bersih. Nah, nilai bersih itu kan nilai perolehan kalau untuk misalnya bangunan atau nilai NJOP dikurangi dengan hutang yang terkait dengan perolehan harta itu yang masih tersisa pokoknya di akhir tahun 2016. Oke, ini kebijakan 1 ya Pak ya? Kebijakan 2, kalau kebijakan 1 akhir 2015 pokoknya yang masih tersisa. Berarti harta dikurangi utang dari pokok utang dari 2015 Desember 2015 ya Pak ya? Perkeadaan Desember 2015 yang terkait dengan harta itu. Kalau di kebijakan 1 ada batasannya Mbak. Apa itu Pak? Jadi untuk orang pribadi batasannya itu hutang yang bisa dikurangkan terhadap hartanya itu adalah sebanyak 50%. Kalau badan 75%. Nah kalau yang di kebijakan 2 itu harta bersih itu adalah nilai harta. Nah di nilai harta tergantung jenis hartanya apa ya. Kayak misalnya kalau hartanya uang tunai ya nilai saat tanggal 31 Desember 2020 itu nilai nominalnya Pak ya. Kalau harta tunai nggak ada hutangnya ya. Iya. Misalnya rumah untuk bangunan nilai perolehan dikurangi dengan
hutang pokoknya yang masih tersisa di akhir tahun 2020 yang terkait dengan perolehan harta itu gitu. Jadi misalkan saya mengungkapkan mobil nih Pak, tapi ternyata utang saya buat beli rumah, ya berarti utang beli rumah tadi nggak bisa dimasukkan untuk pengurang harta mobil saya gitu ya Pak ya. Betul seperti itu. Pak. Nah itu yang dikalikan tarif tadi. Oh betul. Kalau ketemu harta bersih baru dikalikan tarif ya Pak. Nah itulah yang harus dibayar ketika wajib pajak sudah tadi ya melalui online sudah membuat SPPH. Itu sudah dihitung berapa pajak yang harus dibayar, itu yang harus dibayar dulu. Kemana bayarnya Mbak? Nah, kemana nih Pak biasanya bayar? Ke pegawai pajak kah? Enggak, boleh. Nggak boleh ya Pak ya? Oh, nah bahaya ya Pak ya kalau teman-teman ada yang masih bayar pajak ke pegawai pajak. Nah, ini yang harus teman-teman ingat, jangan sampai, karena itu merupakan oknum ya Pak ya. Iya, atau ngaku-ngaku. Iya, ngaku-ngaku. Ngaku orang pajak. Iya, jadi bayar pajak di mana Pak? Di kantor pos atau di bank yang sudah ditunjuk. Bank betul. persepsi yang ditunjuk. Jadi setelah dibayar, dihitung, dibayar, udah submit tuh. Nanti kawan pajak setelah submit akan mendapatkan surat keterangan namanya. Esket ya Pak ya. Gitu. Bukti esket inilah bukti bahwa kawan pajak sudah ikut PPS. Dan dengan bukti inilah kawan pajak berhak mendapatkan keuntungan tadi. Iya betul. Iya, waduh saya jadi sebetulnya masih banyak ya detail yang harus disampaikan, tapi kan Pak. Itu nanti di episode berikutnya. Ya, biar kawan pajak penasaran. Nanti tunggu ya kawan pajak di episode berikutnya. Episode podcast Panola berikutnya ya Pak ya. Nanti mau diundang lagi nggak Pak? Saya siap. Ya kan ngobrol-ngobrol gini seru juga ya Mbak. Seru Pak. Saya senang juga lah bisa menyapa kawan pajak semua. Jadi saya kira cukup dulu ya Mbak. Iya, yang Pak. episode kali ini. Kapan lagi kita? Secepatnya. Minggu depan? Ditunggu saja. Oke Pak. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam satu bahu. Salam satu bahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih kawan pajak.